para sahabat dan beliau ila yaumil qiyamah. Ini kalau ada reclaim host, diklik atau biarkan aja. Soalnya nggak ada yang masuk, biasanya ada beberapa orang gitu. Kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah membahas siapa saja yang tinggal bersama Rasulullah SAW. Silakan sambil diminum. Belum ada minumnya. Yaitu tentunya Khadijah, istri beliau, kemudian putra-putri beliau, walaupun kedua putra Rasulullah SAW itu wafat ketika mereka berusia masih bayi atau masih kecil. Kemudian ditambah satu lagi budaknya Rasulullah SAW atau anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harisah. Nah, satu lagi adalah Ali bin Abi Thalib, tinggal bersama Rasulullah SAW. Ali itu putranya Abu Thalib. Ya. Abu Thalib itu putra dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu istri pertamanya bernama Fatimah. Dari Fatimah inilah Abu Thalib lahir dan dia adalah kakaknya Abdullah. Yang Abdullah ini nanti menjadi bapak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Abu Thalib itu Pak D, ya Pak D-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri kedua dari Abdul Muthalib itu namanya Lubna. Lubna itu anaknya Abdul Muthalib dengan Lubna. Anaknya cuma satu, namanya Abu Lahab. Nah, maka Abu Lahab itu pakliknya Rasulullah, yang juga tidak masuk Islam. Kemudian istri yang ketiga bernama Halah. Nah, Halah ini kakaknya Aminah. Yang Aminah ini nanti jadi ibunya Rasulullah. Jadi unik ya, ketika Abdullah itu menikah dengan Aminah, di sisi lain bapaknya Abdullah, Abdul Muthalib, menikah dengan Halah, kakaknya Aminah. Nah, sehingga kalau Halah ini dari sisi bapak, Abdul Muthalib berarti nenek. Ya kan? Kalau dari jalur bapaknya. Tapi kalau dari jalur ibu, itu Budi. Ya, jadi dari jalur ibu, dari Aminah, itu kakaknya ibunya, ya Budi. Dari sini punya 3 anak, Hamzah, Sofiyah, dan Abdul Ka'bah. Nah, Hamzah ini berarti punya 2 sisi juga, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini di jalur bapak, dia adalah paklik Hamzah ini. Ya, Rasul manggilnya paklik. Kalau dari jalur ibu, sepupu, kakak sepupu. Ya, jadi hubungannya dekat-dekat aja. Sedangkan Natilah itu istri keempatnya Abdul Muthalib. Ya, punya anak satu namanya Abbas. Ya, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini nanti punya anak namanya Abdullah. Jadi namanya Abdullah bin Abbas, kita sering menyebut namanya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang didoakan Nabi. Ya.
Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia pemahaman terhadap agama dan ajarkan kepada dia takwil. Nah, ini Abbas. Ya, dia termasuk perawi hadis yang keberapa ya? Yang ketiga ya. Perawi hadis terbanyak ya, Ibnu Abbas. Jadi kalau Anda mau doakan anak Anda ya boleh, walaupun nanti sama dengan Ibnu Abbas tentu saja tidak ya. Jadi anak kita didoakan Allahumma alimhu, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, anak saya berilah pemahaman agama dan ajarkan kepada dia ilmu ta'wil. Itu doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ini kursinya bisa digeser, kursi, mejanya, karena yang laki-laki biasanya cuma satu. Mejanya digeser aja. Nanti kalau satu datang digeser ke sana. Ya. Nah itu ya. Sehingga yang namanya Abu Thalib, ya, Abu Thalib itu putra dari istri pertama Abdul Muthalib. Ya. Disebut dengan Abu Thalib. Tetapi nama dia Thalib bin Abdul Muthalib. Abu Thalib ini juga seseorang yang berwibawa, ya. Seseorang yang punya pengaruh di Makkah. Dari Abu Thalib ini, dari istri pertama namanya Fatimah juga, Fatimah binti Asad, lahir 4 anak laki-laki, Thalib, Aqil, Ja'far, dan Ali. Ya. Nah Ali inilah yang disebut Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian 3 anak perempuan, Ummu Hani, Jammamah, dan Robatoh. Dari istri kedua, Abu Thalib, lahir 1 anak namanya Tulaik. Nah jadi nasabnya gitu ya, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Sehingga Ali itu sama Rasulullah ya saudara sepupu. Nah, jadi saudara sepupu Ali dengan Nabi Muhammad, yaitu saudara sepupu. Maka Ali ini nasabnya Ali bin Abi Thalib, ya, bin Abdul Muthalib, ya, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Kushoy, bin Kilab, bin Murrah, dan seterusnya. Ya, ketemunya di kakek dengan Rasulullah SAW. Ya. Kakeknya sama Abdul Muthalib. Panggilan Ali ini sebenarnya diberikan oleh Rasulullah SAW kepada dia karena nama kecilnya itu adalah Haidar. Jadi dia kecil dikasih nama Haidar. Ketika ikut Rasulullah maka dipanggil dengan Ali. Beliau diberi gelar juga Abul Hasan dan Abul Husain. Karena Ali ini adalah bapaknya Hasan dan bapaknya Husain. Ya. Ali juga diberi panggilan namanya Abu Turab. Ya. Dia adalah sepupunya Rasulullah SAW. Dia sepupunya Rasul, sahabat Nabi, dan menantu Nabi. Ya. Itu Ali bin Abi Thalib. Nah ketika Ali itu umurnya 6 tahun, ya 6 tahun itu berarti masih TK, kalau sekarang ya TK besar, itu di Makkah dilanda paceklik, ya paceklik hebat, ya, sehingga kebutuhan makanan itu sangat sulit untuk didapatkan. Krisis ya saat itu, ya.
Mereka yang keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, nah itu merasakan sangat kesulitan. Di antaranya siapa? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu nggak kaya. Tapi uniknya ketika Abdul Muthalib itu mau wafat, dia memilih Muhammad itu dirawat oleh Abu Thalib. Bukan pamannya yang lain, yang kaya-kaya itu enggak. Karena memang yang paling punya wibawa dan apa ya, orang yang lembut ya, sayang itu Abu Thalib. Nah, ketika paceklik inilah ya, di saat itu kan Rasulullah SAW sudah menikah dengan Khadijah. Ya, Rasul sebenarnya juga miskin juga. Cuman Khadijah kan kaya, 3 kali lipat kayanya. Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian musyawarah keluarga ya, dan disepakati ya, Ja'far kakaknya Ali, Ja'far bin Abu Thalib bin Abi Thalib itu dititipkan pada Abbas, ya berarti pada pakliknya. Yang Abbas ini kaya, ya, Abbas ini saudagar yang kaya raya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dititipkan, diasuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi, nah ini jaring pengaman sosial, ya, sistem sosial yang saat itu ada di Makkah. Dan kayaknya ini ada di dunia timur ya, bukan di dunia barat. Nah ini juga perlu dilanggengkan ya, bagaimana kita memberikan jaminan sosial kepada orang yang pertama orang yang sangat dekat ya pada kita. Orang yang dekat pada kita itu kan family atau tetangga. Kalau family itu sekaligus tetangga, nah dia dapat prioritas ya untuk kita berikan jaminan sosial. Di negeri-negeri kayak Amerika Serikat, Kanada itu kenapa orang takut punya anak? Ya karena jaminan sosial bukan dari negara ini ya. Jaminan sosial sebagai ini sistem sosial yang berlaku itu nggak memberikan rasa aman. Ya artinya kalau Anda punya anak, nah itu kewajiban kamu, bukan kewajiban saya. Misalnya saya Pak D-nya gitu. Ya kamu yang bertanggung jawab. Bahkan kadang-kadang kalau sudah usia 17 ya silahkan kamu hidup sendiri. Nah sehingga ketika sistem sosial yang rapuh seperti ini, nah ini akan mudah terjadinya penyakit sosial. Ya. Misalkan penyakit sosial itu gelandangan, ya. Orang yang tidak berpendidikan. Di Amerika Serikat itu gelandangan sangat banyak. Ya, kemarin di podcast itu kan Hollywood itu terkenal mewah, megah. Ya, artis ke sana naik mobil. Tapi kalau orang jalan kaki di Los Angeles itu isinya gelandangan yang nggak karuan. Nah ini sistem sosial yang nggak dibangun antara orang sangat kaya hidup sendirian di rumah yang luasnya berhektar-hektar di sana gitu. Yang kemarin kebakaran itu juga ya. Dengan orang miskin yang tenda saja udah nggak layak. Nah di sana sistem sosialnya sulit. Pertanyaannya lah itu orang yang gelandangan tuh masa nggak punya paklik, bule, bude gitu ya. Nah ini sistem sosial yang tidak menjamin. Sehingga orang sana ya takut kalau mau nikah. Ya. Kalau pepatah Jawa kalah bondo, sugih apa bolo. Ya, sugih bolo itu ya temennya banyak, ya keluarganya banyak. Nah itu jaminan sosial. Ya. Nah maksud saya ya Anda harus merawat itu ya. Anda harus merawat itu artinya misalkan keluarga saya nggak dekat Pak, ya Anda yang mendekatkan. Apalagi yang moga-moga ekonomi Anda mapan, ya Anda harus perhatian ponaan-ponaan, ya kan? Kalau Anda bisa bikin, kalau Anda tinggal di Jogja atau di tempat-tempat yang ada kampusnya, bikin rumah agak besar.
Untuk apa? Ya kalau ada ponaan atau apa yang sekolah ya tinggal di rumah. Walaupun era sekarang juga ponaan nggak mau tinggal di rumah kita. Kenapa? Diawasi Pak D nanti. Ya karena punya duit itu. Tapi yang terpenting itu jaminan sosial itu penting. Ya, jaminan sosial dari sistem sosial, tidak mengandalkan pemerintah. Yang siapa itu YouTuber dari Kanada itu Sasha Svensson itu ya, kalau bercerita ya gampangnya ya enak urip ning Indonesia lah, ya gitu ya. Dia punya anak, nanti kalau anaknya sekolah dia nggak bisa jemput. Itu kalau di Kanada, itu bule pakliknya itu seolah-olah ngomong gini loh, kan itu anakmu, ya kamu tanggung jawab dong. Nah gitu, jadi nitip nih bule budene gitu iso salah. Ya. Tapi kalau di Indonesia, lah bule budenya rebutan jemput malah. Ya. Jadi nanti tolong, ya nggak apa-apa tinggal di sini aja. Nah itu apa ya, itu sudah biasa. Nah jadi ada sistem sosial yang berbeda. Ya memang kalau anak kita liburan, ya dulu kalau anak saya liburan, eyangnya masih ada gitu ya mesti harus suruh ke sana. Dan kita nggak perlu bayar berapa hari di sana gitu ya. Nah itu nggak perlu. Tapi ya perlu diingat, ya ibu kita ini orang yang mampu enggak. Nah itu juga harus diingat kalau kita liburan kemudian cucunya dibawa ke sana, ya mestinya ibu kita nggak minta lah. Tapi ya namanya di Jawa kan gitu ya, atau di dunia Islam. Ya, orang itu saling memberikan jaminan. Makanya di sana juga takut untuk menikah, takut punya anak ya karena dia bayangin ya sesuatu yang di depan dia anaknya gimana. Ya. Nah itu ya, jadi jaminan sosial seperti walaupun ini belum Islam belum ada, tapi jaminan sosial seperti ini perlu ya kita lestarikan. Ya perlu dilestarikan, kita memberikan rasa aman ya kepada keluarga kita, pada famili besar kita. Itu memberikan, makanya kalau mulai sekarang di rumah Anda itu ada pertemuan keluarga enggak? Ya ada terah enggak? Kalau enggak ada ya Anda selenggarakan pertemuan keluarga dari bapak atau dari kakek. Ya. Karena kalau istilah orang Jawa itu ya semoga bapak ibu umurnya panjang ya. Nanti kalau sudah wafat itu kata orang Jawa apa? Hilang obornya. Ya, tiba-tiba Anda sudah nggak kenal dengan sepupu, nggak kenal lagi sama bule, sama pak le, gitu ya. Nah yang lebih berat lagi sudah nggak ada sensitivitas dengan kakak adik. Ya, wis urusannya dewi-dewi. Nah gitu jadi. Nah ini betul-betul ya. Saya kalau di tempat Salatiga itu ada terah ya, dan memang sana masih desa ya, sehingga ini rumahnya bapak, rumahnya Pak Le itu masih di situ muter tuh sedulur kabeh. Ya. Kemudian ada temu terah. Nah kalau dari keluarga saya nggak ada terah. Tapi sebelum bapak ibu wafat itu sudah kita ngadakan arisan. Nah, ini bukan arisannya, tapi bertemunya. Ya, bertemunya keluarga. Ya memang ada keluarga itu yang ngerepot-ngerepoti ya. Satu keluarga saya itu satu orang ikut salafi. Ya, suaminya kakak saya. Wangel wes ilmu nera dhuwur ya jadi. Salafi itu kan gitu ya. Salafi itu kadang-kadang menyalahkan sebuah amalan karena dia nggak tahu dalilnya. Jadi karena nggak tahu dalilnya dia bilang nggak ada dalilnya sehingga bid'ah. Ya. Padahal dia nggak ngerti dalilnya. Nah termasuk itu tadi saudara saya disulit. Ya sudah kita biarin aja. Tapi ada juga yang sulit datang sejak dulu, sejak anaknya masih kecil. Ya, anaknya masih kecil alasannya anaknya kecil, ya kan. Anaknya gede
mulai sekolah, ngantar sekolah. Anaknya gede, jadi memang kita itu kalau silaturahmi, ya saya kalau misi silaturahmi itu Anda cari barokahnya ya, bukan keuntungan materinya. Ya, kalau cari barokahnya ya yakin aja kalau orang Islam kan gitu ya. Barokah itu ya ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Kalau cari untung, ya enggak untung malah berangkat bawa oleh-oleh ya kan. Kehabisan bensin, ya, harus beli bensin, tol. Tetapi harus disempatkan. Ya, karena pahalanya besar. Makanya silaturahim itu kan sebenarnya silaturahmi. Itu dari kata silaturahim. Ya. Rahim itu maknanya adalah ikatan kerahiman, kekeluargaan. Ya, jadi kalau dalam syariat Islam, silaturahim itu ya buat keluarga. Ya. Tetapi di Indonesia udah jadi silaturahmi umum. Ya. Nah itu tapi juga ada pahalanya, kita nengok temen itu juga ada pahala. Tetapi pahala silaturahim itu pahala khusus untuk menyambung kekeluargaan. Barang siapa memutuskannya, Allah juga memutuskan dirinya. Allah memutuskan dengan kita. Nah jadi Anda jaga, lihat keluarga Anda ya. Itu dilatih itu sensitivitasnya. Ya, yang nggak bisa sekolah siapa, alasannya apa. Jadi nggak rasa terus dewi-dewi. Walaupun kadang kita gitu itu keluarga kita bisa aja cuek juga bisa ya kan. Suruh urip dewi, aku tak urip dewi nggak bisa juga. Ya, tapi kita yang memulai menjadi motor di keluarga, yang memberikan jaminan. Makanya nanti kalau punya suami ya diajak suaminya untuk apa melestarikan ya hubungan silaturahim. Kadang-kadang kan orang sering bilang anak sekarang nah, nggak harus gitu ya. Tetapi itu butuh latihan memang ya, latihan sensitivitas. Emang kadang dipengaruhi dunia yang individualis ya. Makanya anak sekarang beda dengan dulu itu di antaranya kalau dulu cari kos ya yang ada ibu kosnya, titip sama ibu kos. Ibu kosnya juga dianggap itu keluarga sendiri. Kalau dulu kan gitu. Atau titipkan Pak D-nya, Bude-nya, Bule-nya. Kalau sekarang nyaman kos sendiri ya. Nyaman kos sendirian. Nah itulah Ali dititipkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Sedangkan Ja'far kakaknya dititipkan kepada Abbas. Ya, Abbas itu pakleknya Rasulullah SAW. Nah itu Ali tinggal di rumah Rasulullah SAW. Ya. Makanya kita ini juga perlu meniru ya. Meniru Rasulullah SAW itu kalau dengan orang-orang tuh mesti halus. Ya, lembut gitu. Tapi lembutnya Rasulullah SAW itu tidak menghasilkan orang-orang yang cengeng. Ya, kadang pendidikan itu orang tuh sayang sama anaknya jadinya cengeng dan manja. Ya. Tapi ada juga yang berpendidikan keras ya, anaknya jadi kelainan mental nanti. Ya. Kalau dicampur ya nanti jadi pribadi yang terbelah. Ya. Nah kalau Rasulullah SAW itu mendidik keluarganya mandiri dengan kasih sayang. Jangan bayangkan ya, dididik mandiri tapi caranya dengan kasih sayang. Nah kadang-kadang orang tua ya karena dia dulu diajarkan begitu, mengajak mandiri dengan galak. Ya. Ayo nyapu, nah gitu kan. Ayo masak. Nah akhirnya kita menganggap nyapu, masak itu sebagai penderitaan. Dan kenapa? Karena merintahnya galak. Ya. Asah-asah, malah kadang-kadang ngomongnya lebih banyak dari perintahnya. Ya kan? Bocah wis gede orang mandiri, macam-macam. Ya kita harus sadar bahwa orang tua kita juga pendidikannya terbatas, mungkin.
Tapi jangan menjadikan trauma yang salah. Ya, trauma salah itu kita menganggap mandiri itu adalah penderitaan. Ya, misalkan nyapu berarti menderita, ya kan? Ngepel menderita. Akhirnya kita punya sumpah palapa. Ya. Tidak akan membuat anak kita menderita seperti saya. Maksudnya anaknya nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel, nggak pernah ya. Dia nggak mandiri. Yang perlu diketahui orang yang nggak mandiri itu orang yang paling menderita di dunia. Nah, misalkan anak kita sekolah di luar negeri, nggak mandiri, nggak bisa apa-apa dia. Ya kalau dia bisa menemukan solusinya. Ya anak wong sugih, sinau ke London, sambil ditutne pembantu 5. Nah itu ya. Nah Rasulullah SAW itu mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang. Tapi mereka jadi pejuang semua. Ya. Jadi menghadapi kemandirian dengan kasih sayang. Seperti Ali misalkan. Ali kan di bawah asuhannya Rasulullah SAW sejak 6 tahun. Berarti dia cilik. Tuh. Ali itu menjadi orang yang nyalinya sangat kuat dan piawai juga dalam peperangan. Coba dididik halus neng kuat, gagah perkasa. Itu Ali. Ya. Makanya Ali itu kalau nanti kita ditanya sahabat yang kuat siapa? Jawaban kita mesti Umar tuh. Umar Ibnul Khattab. Tapi nanti kalau pas peperangan, nama Umar itu jarang keluar. Yang banyak keluar siapa? Ali. Ya, dia diasuh oleh Rasulullah SAW. Nama Ali yang keluar kalau perang itu. Misalkan dalam perang Badar ya. Dalam perang Badar itu kan terjadi perang tanding itu. Ya, perang tanding antara orang Mekah dengan kaum muslimin sebenarnya. Orang Mekah itu maju keluarga ya. Satu keluarga. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Jadi Utbah dan anaknya namanya Walid. Ya. Utbah itu umurnya udah hampir 100 tahun loh itu. Si melu perang dan ngajak perang tanding. Yang maju siapa? Bukan Umar. Ya, tetapi Hamzah, kemudian Ali, ya, dan juga Ubaidah bin Al-Harith. Dan dari nama-nama keluar siapa? Ali. Ketika Rasulullah SAW bikin pedang untuk perang, ya persiapan perang, itu pedang pertama yang dibikin oleh kaum muslimin. Diberi nama pedang Zulfikar. Ya. Rasul ngangkat pedang itu. Siapa yang bisa memberi hak pedang ini? Yang angkat tangan Ali. Ya. Ya banyak kisah ya dalam pedang ini ya, yang dibawa Ali. Dulu di depan UIN itu ada toko Wali Songo. Sekarang udah nggak ada ya. Karena pemiliknya sudah meninggal. Di situ toko buku Islam, ya saat itu belum ada internet ya. Terus museum, di antara yang dipajang itu pedang Zulfikar. Ya. Nah pedang Zulfikar itu di situ ditulis pedang ini pedangnya milik Sayyidina Ali. Pedang ini sangat berat, hanya mampu diangkat 5 orang. Nah, jadi Ali bawa sendiri. Ya pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar itu kan pucuknya belah 2 gini. Bagian mengatakan memang dibuat gitu. Tapi kalau di museum itu disebutkan pedang ini pucuknya belah karena ketika Ali sedang tidur, musuh datang, Ali kaget mencabut pedangnya mendadak sehingga cuil. Lalu itu padahal pedang yang sangat berat, iso cuil. Ya kan jadi kalau peso yang kecil cuil tuh wajar ya kan. Tapi kalau pedangnya berat, berarti orangnya sangat kuat Ali. Ya, jadi itu didikan Rasulullah. Nanti cucunya Hasan Husain itu kan sering dipangku, dicium, ya kan. Ya. Rasulullah itu kalau mencium Husain dicium lehernya. Sahabat nanya, kenapa Husain dicium leher? Karena dia nanti mati dipenggal.
Jadi Rasul udah ngerti nanti, ya udah dikasih tahu Allah. Husain ini nanti matinya dipenggal. Jadi cucunya Rasulullah SAW itu disayang seperti itu, tapi gedenya jadi pejuang. Jadi bukan anak cengeng yang nggak berani ngapa-ngapain. Nah itu ya kelebihan pendidikan Rasulullah SAW yang ada di rumahnya. Zaid itu kan juga di rumah Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah itu nanti gugur di dalam perang Mu'tah. Ya sama, mereka pahlawan semua toh. Gugur di dalam perang Mu'tah dan dia adalah panglima perangnya. Panglima perang pertama Zaid bin Harithah. Panglima perang kedua Ja'far bin Abi Thalib. Panglima perang ketiga Abdullah bin Ibnu Rawahah. Ya. Tiga-tiganya gugur. Tetapi Zaid ini adalah anak yang sejak kecil dirawat oleh Rasulullah SAW dengan kasih sayang. Ya, ini juga jadi pelajaran bagi kita. Kalau Anda didik anak itu, didiklah untuk mandiri dengan kasih sayang. Yang keliru adalah yang penting disayang, ini orang mandiri. Ya makan disuapi, ya kan? Nggak boleh kerja ini, kerja itu, apapun permintaannya diturutin, itu bahaya. Ya. Tetapi di sisi lain ada juga yang galak setengah mati. Ya, kalau orang tua zaman dulu ngeri-ngeri ya. Jadi Pak D saya itu dari Kalimantan itu kalau ke Madiun, itu kan sama anak-anaknya putri-putri. Kalau marah itu dia ngambil sabuk tentara tahu. Digebukan ke anaknya yang putri-putri. Zaman dulu tuh nggak ada kekerasan dalam keluarga, itu nggak ada ya. Diajar anaknya. Komplek Polri ini juga ya. Ada yang cerita dulu kecil saya kalau bapak marah dia diikat di kursi, diikat, kemudian disamblek pakai sabuk tentara. Ya itu luar biasa itu zaman dulu itu ya. Waktu saya SMP itu ada juga ya anaknya orang Medan Sumatera Utara kayaknya, kualanya. Anaknya disuruh ikut lomba lari. Lah kok tiap pagi itu dia naik motor. Tangan anaknya diikat di motor itu, dia naik motor, anaknya lari. Kayak binatang ternak gitu. Jadi wah ya. Zaman segitu tuh ya nggak apa-apa, orang cuma ngelus dodol doang. Wah. Kalau zaman sekarang ditangkap sama polisi. Nah jadi jangan ekstrim gitu ya. Kadang-kadang kenapa kok kita marah? Karena kita itu mendidik anak pengennya instan. Itu menyebabkan kita marah. Misalnya kita ngasih nasihat sekali, langsung bayangkan anak kita berubah seperti yang kita omongkan. Ya nggak ada lah. Kalau ada, pokoknya nak dadi wong tua. Pokoknya habis ngaji, ya habis maghrib kamu harus ngaji. Ini nasihat pertama dan terakhir. Mau jadi, lah ya penak dadi wong tua. Ya kan? Itu yang menyebabkan kita emosi itu karena apa? Pengennya instan. Kasih tahu sekali anaknya berubah. Nah, ya nggak mungkin. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kadang-kadang yang repot. Untuk menutupi malunya keluarga atau malunya kita. Ya. Kita galak itu untuk menutupi malunya kita atau malesnya kita. Ya misalkan kok nggak ada yang masak atau piring numpuk nggak ada yang nyuci. Nah kita marah ya, cuci. Ya jadi langsung gitu ya. Nah kenapa? Ya, karena nutupi malesnya kita. Kenapa nggak ngajak bareng-bareng nyuci piringnya? Ya kan? Atau kadang-kadang nutupi rasa malu. Ya anaknya nakal, nakalnya memalukan tetangga. Misalnya ngompol di masjid, wah kuamplengi. Kenapa? Menutupi rasa malu. Ya. Nah itu nggak boleh pendidikan-pendidikan semacam itu. Ya. Jadi dan memang Barat itu atraktif ya. Misalkan mengatakan I love you, memeluk ya. Tetapi di sisi lain mereka tidak punya pelajaran dasar.
misalkan sayang sama anak, ya, kemudian hormat sama orang tua, itu nggak ada. Yang ada bagi mereka itu adalah kebebasan. Dan itu tertanam kuat di benak mereka, ya, kebebasan. Makanya anak lahir, ini jenis kelaminnya apa? Ya, dokternya aja nggak berani, ya biarkan dia nanti memilih sendiri jenis kelaminnya. Jadi udah nggak sehat orang sana itu. Bapaknya ditanya, gimana Pak nanti kalau anaknya besok gede jadi homoseksual? Nggak apa-apa, itu pilihan dia sendiri. Ya, jadi karena orang sana nggak punya jaminan sosial, ikatan sosial. Kalau orang nggak punya ikatan sosial, kan opo wae oleh. Kenapa kita nggak nakal? Kadang kan mikir, bapak, ibu, ya nggak syariat tok loh ini ya. Ya, terus kadang bule atau kita mikir keluarga, kan masih itu ikatan sosial. Bahkan ketika kita sudah mandiri saja, maksudnya sudah menikah, wong tua ya sih cawe-cawe toh. Ya, kenapa kamu pilih rumah di sini, misalnya itu ya. Nah itu juga yang perlu diingat bahwa itu kontrol sosial yang kuat. Jadi jangan seenaknya, gampangnya gitu. Tapi kalau di barat ya sudah loss ya, dan nggak terkontrol lagi. Orang tua ya, kalau dia bisa memberikan kebebasan pada anaknya ya udah. Nah, sementara nilai juga nggak ada. Di sana nikah itu malah berat, sulit. Ya. Sementara paling enak itu punya girlfriend atau boyfriend. Ya, itu lebih ringan beban moralnya. Ya. Misalkan kita punya boyfriend, ya, kan bisa putus setiap saat. Ya. Nanti bisa ganti kepada yang lain lagi. Jadi bisa ngicipi banyak. Ya. Nah itu orang tua sana juga gitu. Orang tua sana itu bayangin anak perempuannya kalau bisa ya banyaklah punya boyfriend. Nah jadi bahkan hanya dengan boyfriend itu orang tua membebaskan dia untuk masuk rumahnya, tidur sama anaknya, ya kan? Dengan status yang nggak jelas ya boyfriend aja, status moral tuh itu. Bahkan sampai punya anak, ya. Itu nggak malu mereka. Nah kalau sudah kayak gitu kontrol sosialnya nggak ada, gimana mereka itu akan memberikan jaminan sosial? Ya, ibunya juga gitu, bapaknya gitu, anaknya gitu. Nah makanya Ali yang tinggal di rumah Rasulullah SAW itu menjadi orang yang pejuang. Zaid bin Harisah juga gitu, Hasan Hussein, ya kan. Tetapi memang takdirnya Ali itu takdir apa ya? Takdir yang kontroversial gitu ya. Kenapa? Ali ini kan dijadikan imam bagi orang-orang Syiah. Ya, jadi kan kapan munculnya? Ya dari Ali ini muncul kelompok yang namanya Syiah itu. Sampai Syiah yang ekstrim itu ya menganggap salah para sahabat ketika Rasul wafat kok Abu Bakar yang jadi khalifah, bukan Ali. Harusnya Ali, ya kan? Kemudian diteruskan oleh imam-imam mereka dari jalur Husain. Ya, Imam 12. Di masanya Ali juga muncul kelompok yang namanya Khawarij. Khawarij itu paling aneh ya. Kalau di Indonesia itu ya semacam teman-teman Wahabi ya. Walaupun sudah mulai baik ya. Wahabi itu tidak pernah sesuatu kalau tidak mencela orang lain. Tapi kalau dibalas dicela, dia mengatakan inilah resiko menjalankan sunnah Nabi. Jadi katanya gitu. Padahal yang mulai mencela dia, ya kan? Itu mirip PWI itu ya, yang nggak suka dengan habaib itu. Dilihat dari bajunya aja udah jelas kalau aliran sesat ya. Bajunya kan hitam-hitam tuh. Saya juga hitam pagi ini. Ya. Yang mulai menyerangkan mereka. Ketika dibales katanya saling menyerang. Nah, jadi ini mirip ada maling masuk rumah kita.
Kemudian kita membela diri. Laporannya apa? Terjadi saling serang menyerang. Minumnya belum ya? Oh, mungkin minumnya ini. Oh ya, silahkan. Ini silahkan dibawa ke sana. Ya. Ya, jadi di zamannya Ali itu ada kelompok Khawarij yang akhirnya membunuh Sayyidina Ali. Ya. Jadi Khawarij itu semula menjadi pendukungnya Ali. Ketika Ali perang melawan Muawiyah, dia itu di kelompoknya Ali. Ketika Muawiyah terdesak, Muawiyah itu mengangkat Al-Quran sambil mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ali sudah mengatakan lah itu strategi mereka supaya nggak perang, karena kalau perang diteruskan kalah. Tapi kelompok Khawarij itu ngomongnya gini, kita harus berhenti. Kenapa? Karena mereka sudah mengangkat Quran dan mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Artinya apa? Perundingan. Ketika perundingan berjalan, Ali kalah. Gimana kalau kita berunding terus kalah? Ya kita terima tuh hasilnya. Ketika Ali menerima hasil perundingan, orang Khawarij bilang Ali sudah murtad. Nah, jadi angel tuh ngadepi orang Khawarij. Karena orang Khawarij itu jangankan Ali, Rasulullah aja dicela ya. Ketika bagi harta rampasan perang, ya mereka mengatakan, "I'dil ya Muhammad, yang adil baginya." Nah, jadi Rasul sebenarnya marah juga sambil mengatakan, "Lah kalau aku nggak adil, siapa lagi orang yang adil di dunia ini?" Nah, jadi karakter-karakter Khawarij ya. Cobalah kita itu tidak mudah mencela orang, menghakimi. Sampai Imam Asy'ari pun musyrik. Ya, akidah Asy'ari musyrik. Nah, kok ya gimana ya teman-teman Wahabi itu? Begitu mudahnya mengambil menghakimi orang. Ya. Kenapa Asy'ari mereka nggak suka? Karena ada sifat wajib yang dibatasi cuma 20. Ya toh? 20 sifat wajib bagi Allah. Padahal mereka itu tauhidnya ada 3 dan itu nggak ada dalilnya. Ya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu kan nggak ada dalilnya. Terus tauhid itu kok ada 3 dari mana asal usulnya? Itu juga nggak ada dalilnya. Ya jadi kalau orang itu seringkali gitu, kalau saya nggak pakai dalil nggak apa-apa. Tapi kalau kamu harus pakai dalil. Ya saya terus terang menyampaikan Wahabi gini ya karena realitas ya supaya kita nggak bingung ya. Ya, supaya kita nggak bingung. Tetapi di sisi lain orang sekuler juga gitu. Orang sekuler itu gampangnya gini, loh sahabat itu manusia nggak? Manusia. Saya juga manusia. Hebat men. Teman-teman Anda di kampus kadang gitu tuh. Ya. Ya sederhananya gini aja. Kalau ada buku bahasa Inggris, terus kita mau membedah buku bahasa Inggris ini. Minimal syaratnya apa? Bisa bahasa Inggris. Ya kan? Nggak bisa kemudian bilang, lah kan sama-sama orangnya. Lah ya gue raiso bahasa Inggris kok jadi. Lah kalau dia mengatakan sahabat, ulama, manusia, saya juga manusia. Iya, ini wong pinter karo wong bodoh, ya kan? Lah gimana ulama itu dia hafal sekian, hafal Quran, hafal hadis, ya kan? Kemudian punya perangkat ilmu, lah dia nggak punya. Ya. Nah itu ya pendidikan Rasulullah SAW. Jadi di rumah Nabi itu ada putra putri Nabi, istri Nabi, ada Zaid bin Harithah dan ada Ali bin Abi Thalib. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini minumnya langsung ya. Kayaknya ada apa itu? Saset isi.
Ada yang mau ditanyakan dari materi tarikh kita pagi hari ini? Silahkan. Kadang-kadang kan kalau di apa di gedor atau orang tua mungkin kadang kan apa namanya rasa kasihannya itu lebih besar dari sehingga memang tidak membiarkan anak atau bekerja ini diambil air sama orang tuanya ada sebuah harus bisa kalau ada rasa itu tidak terlebih bagaimana Ustaz? Ya. Jadi kadang orang tua sekarang muncul rasa kasihan sampai pada tingkat apa yang harusnya dilakukan bersama atau pendidikan kemandirian anak itu nggak jalan. Ya bahkan kadang sampai fatal, nggak enak mengingatkan anaknya. Ya. Bagaimana kita menghadapi ini? Pertama, apakah kita itu sebagai orang tua ini yang jadi renungan ya? Itu kita itu rela mendorong anak kita masuk ke jurang. Ya, misalkan di depan kita ini ada jurang, kita tahu anak kita melangkah ke sana. Apa yang Anda lakukan? Ya, mesti memberitahu anak Anda, toh, ya kan? Kalau diberitahu baik-baik bisa kan, ya sudah selesai. Kalau enggak, ya orang tua itu bisa nekat. Anaknya bisa dipukul supaya pingsan dan dibawa ke tempat aman. Ya kan? Supaya apa? Enggak nyemplung jurang. Nah, kalau kita itu rasa kasihan dan lain-lain muncul lebih besar, itu menyerupai anak kita sedang berjalan menuju jurang. Kemudian kita tanya, mau kemana? Saya mau nyemplung jurang, Bu. Apa itu pilihanmu sendiri? Ya. Kemudian ibunya bilang, ya sudah, kalau gitu ibu ikut senang. Wajar nggak? Ya. Nah itu yang harus kita ingat, bahwa kita itu mau menjerumuskan anak kita atau enggak. Ya. Kalau kita memang ingin menjerumuskan anak kita, ya itu kasihan, nggak melatih mandiri, ya apalagi apa aja dipenuhi. Ingat itu, anak Anda, anak kita akan terjerumus. Ya, itu pertama. Ya. Jadi itu yang harus kita ingat-ingat. Oh ya, nggak minum dulu. Jadi ingat itu ya, kita mau menjerumuskan anak atau mau menyelamatkan anak. Ya, karena dengan melatih anak mandiri, anak Anda nggak jadi orang bahagia. Gedenya dia punya tradisi belajar. Kenapa? Dilatih sejak kecil. Kadang-kadang, wah aku males, aku ngantuk, aku mau main, ya biasa toh. Gimana kita mendampinginya dengan kasih sayang. Anak kita gede, pinter bela diri. Ya, dia bisa berenang. Ya. Kenapa? Ya karena kita yang mendidik. Dia udah biasa membersihkan tempat tidurnya sendiri, masak makanan, udah biasa. Nah itu yang pertama ya. Jadi gimana kita harus bayangkan itu. Kita mau menjerumuskan anak kita atau mau menyelamatkan anak kita. Kemudian lebih jauh lagi adalah kita itu mau mengarahkan anak kita ini menghindari neraka atau enggak. Ya. Karena kalau pendidikan pada anak itu dimanjakan, ya berarti orang tuanya
memasukkan anaknya ke neraka. Misalkan dia main game, lagi adzan, ada orang tua yang pekewuh sama anaknya. Dah kasihan biar main game aja. Ya kan? Loh, apa kita itu nggak ngerti kalau api neraka tuh panas bisa membakar anak kita? Nah, kita yang harus sadar itu. Ya, mestinya dengan kasih sayang kalau dia ya harus berhenti dan harus sholat. Anaknya punya komunitas atau teman-teman yang nggak beres. Orang tuanya santai aja. Ya. Kenapa? Kasihan anak saya. Padahal pertemanan itu yang paling berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ya. Nanti kalau sudah terjadi kita cuma bisa nangis saja. Di sini ada yang kena kelitih. Ya. Ada ibu-ibu yang kesini nangis anaknya. Katanya anak saya tuh baik, dia cuma ikut-ikutan. Lah itu ikut-ikutan itu. Orang ikut-ikutan itu konyolnya 2 kali. Enggak dong, ya kan? Jadi korban, ya kan? Seringkali orang yang jadi korban kan sing melu-melu ngono kuwi. Kalau yang pemimpinnya udah ngerti kalau ini bahaya, dia lari duluan, ya kan? Ya. Nah, makanya diingat-ingat itu. Ya, 2 itu. Nanti Anda kalau punya anak ya gitu juga. Wajar itu ya. Tapi dulu tuh saya tuh punya bayangan anak saya nanti kecil saya sekolahkan ke Kudus hafal Quran. Ya, tapi itu cita-citanya nggak bisa terpenuhi. Kenapa? Nggak tega saya. Jadi anaknya masih kecil ya SD ya kan. Wah nggak tega. Nah nggak tega ini agak repot ya. Walaupun cari alternatif lain. Ya. Tapi jangan sampai konyol itu. Ya anak nggak mau ibadah, kumpul orang nggak baik, ya kan? Terus nggak mandiri, wah hancur-hancuran anak kita itu nanti. Ya gitu ya. Jadi kalau orang tua kita begitu ya kita wajar lah. Mungkin beliau juga ya karena udah terlanjur tua, punya konsep pendidikan sendiri, ya kan. Tapi adik-adik dilihat loh, adik-adik itu dimanja enggak? Ya. Nah kalau adik-adik dimanja, kita harus ngimbangi. Kita harus ngimbangi. Itu paling berat itu, pendidikan paling berat. Ya. Melawan siapa? Melawan orang tua. Kadang-kadang orang itu pendidikan itu hanya karena suasana. Anak pertama mandiri. Kenapa? Ekonomi saat itu sulit. Ekonomi sulit ya kan. Kemudian apa ya gitu. Akhirnya anak nomor 1 itu kamu bantu ibu, kamu ini. Nah setelah berjalannya waktu, ekonomi mulai membaik. Lahirlah anak terakhir. Nah ini anak ini yang jadi korbannya, ya kan? Dia apa-apa nggak boleh, apa-apa dituruti, ya kan? Nah udah jadi korban. Makanya seringkali korban itu anak ragil. Ya. Itu juga harus hati-hati. Anak saya itu lahirnya di Sleman semua ya. Yang gede itu lahir di sini di Ambarukmo sini, di klinik Al-Ghifari atau apa itu. Bayarnya 75.000 waktu lahir itu. Anak saya yang paling kecil lahir satu-satunya di kota dokter spesialis kandungan VIP. Nah, coba ini nggak bahaya ini. Kalau nggak hati-hati dia korban. Kenapa? Dianggap cah cilik, ya kan? Manggilnya dedek, ya kan? Repot itu. Jadi cara manggil pun ya hati-hati. Ya dia dipanggil dedek, disayangi, apa-apa dituruti, nah itu hati-hati. Ya, karena anak itu harus dilatih, bisa mengendalikan diri. Ya, ada orang tua yang kalau anaknya nangis kalah dia. Anaknya jadi ngerti kalau diajak ke toko, ke mall, minta ini, nggak turuti langsung gulung-gulung nangis. Ya. Jadi orang tua itu harus ngerti itu nggak baik. Udah biarin aja, anak nangis nggak apa, gulung-gulung nggak apa. Sak kesel mulai. Jadi kalaunya gitu. Silahkan kamu nangis sak capek-capeknya. Ya. Kalau itu mah nggak bagus, bisa dipahami ya? Ya, nah Anda ya harus mengatur perasaan, tidak asal mengikuti perasaan kita. Wah, mesake ya. Enggak, ya. Gitu ya. Jadi bagaimana mengatasi itu? Ingat 2 hal itu tadi.
Ya, apakah kita mau menjerumuskan anak kita atau memasukkan ke neraka? Kalau dua itu kita nggak ingin, ya diaturlah perasaannya. Jangan hanya kasihan aja. Ya, misalkan mau nyapu, jangan, biar mboknya saja. Ya kan? Mau nyuci, jangan, nanti tanganmu nggak halus. Ya, gitu ya. Nanti Anda harus berlatih. Diingat-ingat nanti kalau punya anak ya. Ada lagi? Ustadz, saya boleh bertanya, Ustadz? Oh ya, silakan. Ya, Bismillah. Eh, izin Ustadz, saya ya, ikut belajar dari Tasikmalaya ya. Ini Oh ya. ya, saya alhamdulillah udah punya 2 anak. Satu toddler yang lagi aktif-aktifnya gitu ya. Satu newborn baru 1,5 bulan. Nah, ya, ini terkait mendidik ya, ternyata yang saya rasakan sebagai ibu muda gitu dalam mendidik anak, yang dididik tidak hanya anak tapi orang tuanya juga mendidik diri sendiri Ya. gitu ya. Nah, dalam hal ini saya kesulitan eh, kadang gitu ya, kesulitannya tuh di dalam hal mengendalikan emosi yang sesekali tidak bisa dikontrol gitu. Nah, tapi di sini yang ingin saya minta nasihat dari Ustadz itu, bagaimana agar kebersahajaan itu tetap hadir gitu, ketenangan itu tetap hadir sebagaimana Rasulullah gitu ya, bisa proporsional gitu dalam mendidik para sahabat atau anak-anaknya gitu. Yang kadang kala gitu Ustaz ya, anak saya ditinggal 3 menit gitu, tiba-tiba pas dilihat sudah ini lagi apa nyuapin adiknya jeruk gitu ya. Padahal itu saya posisi lagi capek banget, lagi burnout ya. Emang ketika emosi itu muncul adalah ketika bukan karena bukan karena sesuatu yang dilakukan oleh anak gitu ya, tapi karena kitanya aja lagi lelah gitu ya. Itu jadi kebablasan gitu saja. Jadi emosinya tuh bukan karena apa yang dilakukan anak, tapi karena kita sendiri gitu ya. Jadi mungkin solusi yang tepat adalah gimana agar ketenangan dan kebersahajaan itu tetap hadir di orang tua gitu ya, biar bisa Eee, tetap mendidik anak itu, bukan atas dasar emosi gitu ya, tapi ya atas dasar ingin mendidik gitu, mendidik generasi agar, menjadi bagaimana yang tadi Ustadz sampaikan gitu, lembut tapi, menghadirkan atau bisa membentuk kemandirian di anak gitu ya. Dan galak gitu ya, tapi tidak menjadikan anak itu punya mental health gitu ya, gitu. Terima kasih Ustadz, itu aja. Ya, terima kasih. Ya, pertama mendidik anak itu adalah mendidik kita di diri kita sendiri. Ya, nah itu benar. Jadi kita berlatih dengan diri kita sendiri menghadapi anak-anak. Nah itu yang harus kita sadari sepenuhnya. Ya, sehingga jangan kita jadi orang tua bilang gini, aku ini ya kayak gini, mau nggak mau ya udah. Nah jangan ya kan. Artinya apa? Kita juga ada kemauan untuk berubah. Itu yang penting ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa masa depan anak kita ini panjang. Ya, jadi kita tidak perlu kemudian seolah-olah membuat masa depannya pendek hari ini. Artinya kalau ada kesalahan, ada yang nggak pas atau apa, kita ingat bahwa masa depan dia itu masih panjang dibandingkan kita secara matematis ya. Sehingga jangan menutup masa depannya dia. Kalau salah ya diajari untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita itu ya harus ngerti mana yang bahaya, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Supaya apa? Ya supaya kita melatih perasaan kita bahwa gitu itu nggak apa-apa. Ya, hati-hati dengan teori-teori baru yang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Misalkan kata jangan nggak boleh. Lah gimana anaknya mau nyemplung jurang? Nak, langkah baiknya kamu mundur ya nyemplung dia. Jadi prinsipnya kita ngerti mana yang bahaya, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang enggak.
Sehingga kita bisa milahkan nggak bahaya, ya, agak bahaya, bahaya, sangat bahaya. Kalau sangat bahaya ya memerlukan tindakan yang ekstra, ya kan? Kenapa? Ada orang tua yang semuanya dianggap bahaya. Ya, anaknya nih jangan, 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 ya jadi ya repot juga ya kan. Habis itu diomeli, kamu tuh ya. Nah, jadi kita harus melihat itu bahaya nggak? Misalkan anak-anak suka coret-coret tembok, bahaya nggak itu? Enggak, ya kan? Kita sendiri yang harus melatih bahwa kalau anak kita masih kecil, ya siap-siap aja tembok kita ini jadi korbannya, ya kan? Ya. Nah, jadi mana yang bahaya, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang enggak. Rasul tuh melihat cucunya makan apa kurma sedekah, sama Rasul apa dikeluarkan sedekah itu dari mulutnya kurma itu. Ya, sambil dikasih tahu, kamu tahu kalau keluarga Nabi nggak boleh makan sedekah. Ya, jadi tingkat bahayanya ya itu. Jadi kalau nggak bahaya ya nggak usah panik-panik banget. Ya bisa dipahami ya. Kalau nggak bahaya. Tapi kalau bahaya hati-hati loh. Anak itu kadang kalau masih kecil jatuh ke air yang nggak dalam bisa mati. Nah itu berarti bahaya kubangan air itu bagi anak-anak. Anak kalau di pinggir jalan ya dipegang tangannya. Apalagi jalan rame lah kok diumbar. Jadi dia bisa nyeleweng belok langsung ditabrak. Ya, bisa dipahami ya. Jadi anak kita pada posisi berbahaya atau tidak. Kemudian berikutnya bayangkan untuk memberikan apa resiko terburuk dan alternatifnya. Misalkan kita punya anak, tembok kita kan bersih. Ya kalau dia punya bolpen mesti dicoret-coret itu. Kalau kita nggak ingin tembok kita dicoret, ya ditempeli kertas saja temboknya, ya kan? Nanti anaknya nyoret-nyoret tembok, habis itu dicopot ganti kertas baru. Kalau mau ya agak repot. Kalau agak cuek, ya coretan wae, ya kan? Kalau anak kita lagi belajar berjalan, banyak barang yang jatuh, ya jangan koleksi keramik. Ya. Kalau bisa semuanya diganti plastik. Ya. Jadi silahkan kamu pegang, kamu banting, kamu ya. Nah, jadi kita harus memberikan apa? Siap-siap resiko terburuknya apa. Kalau itu terjadi, apa yang harus saya lakukan? Ya makanya tadi saya sampaikan kalau di jalan raya ya dipegangin anaknya. Ya. Jadi ada hal-hal yang ini bahaya atau tidak. Ya. Nah, kalau dia nyuapin adiknya berarti bagus. Ya kan? Tapi pertanyaannya makanannya bahaya enggak? Ya kan? Nah, kalau makanannya pengen nggak bahaya, berarti di sekeliling adiknya itu harus ada makanan-makanan yang aman untuk adiknya. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian jangan lupa kita selalu evaluasi apa yang kita lakukan. Ya. Karena kita sudah sadar bahwa jangan hanya sekedar nuruti emosi. Ya. Karena emosi itu kan muncul dari dalam diri kita. Sangat capek, ya kan? Lah kok di luar kendali. Apalagi nggak pernah kita pikirkan. Oh, ini semakin berat itu. Jadi, kecuali kalau kita udah berpikir saya kalau capek, baiknya gimana. Nah, itu sudah diantisipasi, ya kan? Atau kalau anak saya sampai begini, gimana? Ya. Kalau nggak ada kita membayangkan resiko terburuk, kita tuh nggak siap mental kita kalau terjadi. Ya, misalkan anak dibawa keluar, dia ngompol, itu resiko yang terburuk. Ya. Atau dia rewel, resiko terburuk. Ya. Nah, sehingga kita sudah bersiap-siap untuk itu. Kemudian kita evaluasi malamnya, tadi udah bener nggak? Udah tepat belum? Ya. Jadi makanya ada muhasabah itu supaya apa? Supaya kesalahan nggak selalu terulang. Dan yang kedua, diharapkan ke depannya lebih bagus, ada evaluasi. Ya. Dan berikutnya tadi ya, jangan lupa bahwa tidak bisa semuanya itu tiba-tiba, ya nggak bisa. Dan nggak usah kita itu mencari syarat
bahagia dengan banyak variabel. Ya, misalkan harusnya rumah saya itu bersih, lah padahal punya anak kecil. Ya kan? Bisa bayangkan? Rumah saya itu harusnya bersih, tertata rapi, lah kita punya anak kecil yang setiap saat dia bisa robek-robek buku kita, ya kan? Bisa jungkelkan gelas kita dan lain-lain. Jadi ya kita tidak memakai standar yang aneh. Ada seorang bapak itu pernah cerita ke saya, Ustadz, anak saya tuh nuwakal, gimana caranya saya sabar? Katanya gitu. Saya juga bingung, wah anaknya nuwakal, jadi ngomongnya dia nuwakal gitu ya. Terus saya tanya, lah umur anak bapak berapa Pak? 5 tahun katanya. Terus saya jawab, Bapak pengen sabar ngadepi anak Bapak? Iya. Kalau Bapak pengen sabar ngadepi anak Bapak, cuman satu aja rumusnya, Bapak sadar kalau anaknya baru 5 tahun. Jadi nanti Anda sabar. Kenapa? Lah anak 5 tahun coba, ya kan? Ya. Jadi anak itu harus dikondisikan. Contohnya sekarang yang sering di sosmed itu kan, biarkan anakmu bermain di masjid. Loh, masjid itu tempat main atau tempat ibadah? Tempat ibadah. Konsep kayak gitu ya enggak ya. Kalau kita ngajak anak kita ke masjid, itu ya kan, kemudian pakai baju untuk sholat, apa pakai sarung atau apa ya kan, kemudian dinasehati, nak nanti kalau sholat jangan rame ya kan, kalau kamu mau bermain ya keluar aja. Kemudian dituntun bawa ke masjid ya kan, carikan soft yang aman. Soft yang aman itu jangan di belakang imam ya kan, jangan deket sama temennya, ya dikasih sela-sela. Kalau kemudian ketika sholat kok dia mulai colak-colek sama temennya, nah itulah anak-anak. Ya, jadi jangan kita terus, kamu dah enggak, lah itulah anak. Ya, temennya mulai, nah mulai dia ya kan. Nah kita sudah siap juga yang namanya anak-anak, ya kan. Itu aja nanti kalau pulang ditanya lagi, tadi kok rame sama temen. Ya aku dia ganggu ya besok. Jangan ya. Nah, jadi tidak kemudian ekstrim. Ya ekstrim itu masjid untuk bermain, ya enggak gitu. Tapi di sisi lain jangan ada anak-anak masuk masjid, ya itu kayak ekstrim juga. Lah gimana kita mau melatih generasi baru, ya kan? Jadi jangan ekstrim-ekstrim gitu ya. Anak itu dilatih untuk menjadi mandiri dengan bertahap. Ya nggak mungkin anak baru kecil bisa pakai baju sendiri, ya bisa menata kasur, enggak, dilatih semuanya. Ya, nah jadi itu yang harus juga dievaluasi, ya. Jadi semuanya dikondisikan anak kita. Jadi orang tua itu harus cerewet, ngasih tahu anaknya dengan baik-baik. Ya, misalnya ketemu tetangga, ada orang tuh biarin anaknya nggak sopan gitu, ya. Ya kita kasih tahu ada tetangga atau ada orang tua di ini ya salim sama sama bude, salim sama tetangga, ucapkan salam. Rasul juga gitu. Ketika sahabat kecil tuh makanmu, kata Rasul, ya gulam, samillah, enak, baca bismillah. Ya kan? Makan dengan tangan kanan, ambil yang terdekat. Nah jadi harus gitu, orang diumbar. Jadi saya lihat ada bapak-bapak itu anaknya diumbar, tonggone yang bingung. Ya kan, mau ngingatkan kok bapaknya meneng wae. Dia kalau mampir ke balai RT semuanya dirusak. Lah bapak ini meneng wae ngijoli ya ora, jadi kan repot itu ya. Ya. Nah, jadi kita harus kasih tahu anak kita mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Sikap mana yang baik, mana yang enggak. Nah, itu kita kasih tahu. Dan yang terakhir, ini yang harus ditanamkan kuat dalam diri kita, bahwa mendidik anak, melahirkan anak, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia akhirat. Nah, sehingga kalau kita sudah yakin sini, kita tuh merangkai cerita indah sama anak-anak. Ya kan? Loh, anak-anak itu kalau kecil bikin kita capek. Tapi ingat loh, kalau dia sudah besar, dia nggak butuh kita. Ya. Anak-anak itu kalau TK, SD, kita baru melangkah, mana ikut gitu kan. Nanti kalau sudah SMP, SMA, diajak aja belum tentu mau dia. Jadi jadikan itu kenangan indah. Ya kan?
nanti kita jadi, waduh anakku udah nggak mau lagi sama aku, ya kan. Dia lebih seneng kalau sama temennya. Lah kalau sama ibunya, temennya, wih anak mami gitu, dia malu juga. Ya, jadi kan masa kecil itu ya masa indah, cerita indah aja karena pahalanya besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita melahirkan generasi baru untuk masa depan bangsa dan negara dan juga untuk kemajuan agama kita. Ya. Makanya Muhammad Al-Fatih itu sama bapaknya dikasih nama Muhammad. Al-Fatih kan gelarnya. Karena kata Rasul nanti yang menaklukkan Konstantinopel itu namanya Muhammad. Nah, dipas-pas ke wae, jadi namanya dia Muhammad. Ya, supaya jadi penakluk. Siapa nanti yang menaklukkan Palestina? Nah, itu kan anak cucu kita ya kita ceritain. Ya, ini kita lemah ini nggak bisa. Indonesia aja bantu, ya bantu tapi nggak merdeka. Kamu nanti yang bantu Palestina. Ditanamkan sama dia. Kalau dia anak manja, soalnya nangis, ya kan. Kalau dia anak yang kuat, ya kemudian belum bisa diturunkan ke cucunya, yang membebaskan Palestina. Nah itu pahala yang besar. Kita merangkai masa depan, ya kan. Kalau orang Barat modelnya, yang penting urip itu seneng, bahagia, hura-hura. Ketika tua bingung. Mereka hidup sendiri, anak nggak punya, istri nggak punya, ya kan. Itu terjadi di dunia Barat, di Jepang, ya kan. Kenapa? Anak nggak punya. Kalaupun punya, nggak dilatih berbakti sama orang tua. Ya, yang dilatih berbakti aja belum tentu berbakti, apalagi kalau nggak dilatih untuk berbakti dengan orang tua. Ya. Nah jadi itu ya resep-resep itu semuanya termasuk saya harus terus berlatih, ya. Berlatih mendampingi anak-anak kita. Ya. Nah moga-moga dengan itu emosi kita terkontrol, ya. Bahwa anak ini masih panjang masa depannya, ya kan. Bahwa kita harus siap dengan resiko yang terburuk sekalipun kita harus siap. Apa resiko terburuk ya kita harus siap, kita memberikan antisipasinya, ya kan. Dan kemudian kita juga melakukan evaluasi ya, pada diri kita sendiri. Nah demikian Bu ya. Semoga kita menjadi orang tua yang bisa memberikan hal yang terbaik untuk keturunan kita dan moga-moga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak akan mewarisi kebaikan dan menjadi pemimpin ya bagi dirinya, keluarganya, bangsa, negara dan agamanya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Itu pelajaran dari sirah Nabi, orang-orang yang ada di sekeliling Nabi. Kita akhiri dengan baca kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.